Pernah suatu hari ada salah satu jamaah Blitar yang bertanya kepada Gus Idris lewat pesan email. Assalamualaikum Gus, mohon maaf beribu maaf yang pada kesempatan ini sudilah kiranya Gus Idris memenuhi permintaan dan menjawab pertanyaan saya. Saya hendak meminta Gus Idris untuk bercerita tentang keseharian keluarga. Kata Gus, istri dan anak-anak Gus Idris dari segi tarbiyah, juhud, qanaah, lembut, sabar, wara dalam ibadah dan lain-lain, supaya kami bisa meniru dalam menciptakan keluarga dengan cahaya ilahi. Sekian dari saya Gus. Maaf telah merepotkan, maaf atas kelancangan saya, maaf jika ada kata-kata yang salah dan su'ul adab. Tolong ingat saya selalu ya Gus dalam doa Gus Idris, supaya Allah mengampuni dosa saya dan menjadikan saya hamba yang lebih baik. Salam cinta dan rindu. Wa jazakumullahu khairan katsira. Gus Idris menjawab pesan email tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan dan kesejukan rahmatnya semoga selalu menaungi hari-hari Anda. Saudariku yang kumuliakan, beribu terima kasih atas doa, atas pendosa ini. Sungguh tiada hadiah lebih agung dari doa. Hamba pendosa ini bukanlah yang patut dicontoh sebagai guru yang baik dan panutan yang baik. Walaupun hamba berusaha mencapai kehidupan yang zuhud, wara, tawadu, sakinah dalam rumah tangga dan dalam bermasyarakat. Zuhud adalah hidup dengan sederhana dalam keduniawian. Hamba belum mampu mencapainya. Namun sebagian usaha yang hamba lakukan adalah menghilangkan cinta pada semua yang bersifat duniawi, berupa harta dan lain-lain, yang tidak ada sangkut pautnya dengan aksesoris dakwah. Saudariku yang kumuliakan, hamba pendosa ini belum pantas menjadi murid yang baik. Bagaimana hamba menjadi guru? Hamba membutuhkan mobil yang nyaman, meskipun terkadang sangat mahal, untuk kenyamanan mencapai banyaknya majelis dan ketetapan waktu untuk tiba di lokasi yang sudah ditunggu para tamu Rasulullah hampir setiap malamnya. Di satu pihak, tanpa hamba punya kesadaran pun, hamba akan siap dijemput oleh mobil jamaah yang akan mengantar hamba kemanapun hamba akan pergi. Namun hamba tak mau menyusahkan orang lain, apalagi membebani para penyelenggara untuk harus menyediakan kendaraan menjemput pula. Maka hamba membeli mobil-mobil tersebut dengan angsuran. Saya merawat mobil itu secara baik-baiknya, secara mekanik dan mesinnya dengan perawatan yang sangat serius, demi tak menghambat kelancaran dakwah kami. Namun hamba tidak memperdulikan bodi mobil yang sudah penuh dengan baret dan penyok. Kami tak perlu membenahi bodinya, yang hamba butuhkan adalah mesinnya dan bagian dalamnya untuk kelancaran dakwah. Saya hingga kini masih belum punya rumah pribadi, masih fokus membangun pondok pesantren dan tempat majelis, dan itu pun nanti saya akan numpang di tempat mulia itu. Walaupun pondok pesantren itu nantinya besar dan bagus, tentunya itu hajat dakwah untuk menampung tamu majelis setiap malam minggu. Jika tempat saya sempit, maka jamaah akan memenuhi dan meluber keluar dan mengganggu kenyamanan tetangga pula. Maka saya berusaha dengan kemampuan saya membangun tempat majelis yang besar, namun nantinya mungkin hanya bisa menampung sekitar 700 orang saja. Jika masa melebihi itu, hamba belum ada kemampuan membangun tempat yang lebih besar lagi. Hamba menata tempat itu senyaman mungkin, tapi itu demi kenyamanan para hadirin yang menghadiri majelis. Namun akhir-akhir ini ketika hamba sering ngedrop, maka nantinya hamba perlu menata kamar untuk lebih kedap suara, karena suara keras sangat mengganggu istirahat hamba. Jika istirahat hamba terganggu, maka dakwah pada umat ini akan terganggu. Tentang anak-anak hamba, hamba tak punya banyak waktu untuk mendidik anak-anak hamba. Jarang sempat duduk dengan mereka. Namun umiknya dan santri yang nanti akan mengambil alih pendidikan anak-anak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sangat memberi hamba anugerah yang di luar dugaan
puji syukur baginya setiap waktu dan kejap. Anak-anak berubah semakin baik dan berbudi luhur. Sering mereka menangis dalam doa, apalagi pas mahalul qiyam. Di usia segitu pasti anak saya Haddad meneteskan air mata karena rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak nakal, baik, beradab, sopan, ceria, dan menyenangkan. Mereka tak suka, tak pernah kenal dengan lagu-lagu duniawi. Bagi mereka, qasidah majelis dan bacaan Al-Quran murattal yang mengisi telinga mereka di siang malamnya. Bahkan ketika setiap mau tidur, Haddad selalu mendengarkan murattal Al-Quran sampai dia terlelap. Mereka tak mau membuka auratnya di muka umum. Haddad pernah menghilang dari majelis. Saya melirik ke kiri dan ke kanan. Ia tak ada. Dan datang di tengah acara dengan wajah penuh air mata dan cemberut. Selepas majelis saya tanya, ia kenapa? Haddad lupa membawa peci. Haddad tidak mau masuk majelis tanpa peci. Haddad nangis di luar. Lalu ada jamaah yang membelikan Haddad peci. Baru Haddad masuk majelis. Dan Haddad jadi telat. Sungguh didikan-didikan ini muncul dari tarbiyah ilahiyah di luar kemampuan saya. Demikian pula Syandana yang kini sudah membeli cadar pula. Saat ke majelis-majelis ia bercadar. Saya sempat menegur istri saya, untuk apa ia pakai cadar usia masih kecil? Biar saja, nanti ia jatuh tersandung. Kata istri saya, Bushra Sandana menabung berbulan-bulan sendiri di celengannya untuk membeli cadar. Maka saya diam saja, tak mau mengecewakannya. Terkadang mereka kecapean dan keletihan kalau pas jadwal majelis jauh, sehingga di majelis mereka akan tertidur. Akan tetapi ketika waktu mahalul qiyam, mereka serentak bangun tanpa ada yang membangunkan. Dan seringkali Bushra Sandana yang masih duduk di bangku TK, tiap kami kasih uang jajan, selalu ia buat amal semuanya. Ketika ditanya uminya, tadi beli apa aja nak? Dia menjawab, untuk amal tabungan akhirat Bushra. Mereka sering mendapat uang hadiah dari jamaah. Mereka menyimpan di celengannya. Saya tanya, untuk apa kalian menyimpan uang itu? Mau beli apa? Sepeda, mobil-mobilan, atau apa? Mereka katakan, kami mau menabung untuk bisa pergi ke Madinah untuk ziarah Nabi Muhammad SAW. Kami mau beli pesawat sendiri, jadi bisa mengajak jamaah majelis ramai-ramai ke Madinah. Abi jadi pilotnya, Haddad jadi kondekturnya, Umi dan Bushra Sandana jadi pramugarinya. Saya hanya bisa geleng-geleng dan membiarkan saja. Saya takjub melihat anak-anak saya yang sangat patuh pada saya. Sampai jika saya dakwah dan tak pulang, maka anak-anak saya mencium baju dan bantal saya sambil tertawa dan berkata, ini bantal Abi. Abi nggak ada, kita cuma nyium bantalnya. Mereka berebut menciumi bantal saya. Subhanallah, kejadian itu direkam salah satu santri. Mengenai istri, saya lebih senang memanggilnya bukan dengan namanya, tapi dengan kata sayang, kekasih untuk wanita, atau ratuku, atau cintaku, atau sekali dengan panggil Umi. Saya tidak berani dan sangat takut menyentuh barang istri saya. Saya tak pernah berani membuka isi tas istri saya. Saya sangat tidak berani membuka lemari istri saya. Dan saya tak berani menjamah HP istri saya, apalagi membuka SMS atau isinya. Jika dering berkelanjutan, saya biarkan saja, tetapi tidak berani menyentuhnya. Jika saya masih beraktivitas dengan portable di malam hari tentang dakwah, saya izin dulu, apa boleh saya nyalakan lampu kamar atau tidak. Jika ia sudah terlelap tertidur, maka saya hanya menggunakan lampu tidur untuk membuka file dan lain-lain. Walau itu menyakiti mata dan membuat mata pedas, itu lebih saya pilih daripada menyalakan lampu mengganggu tidur istri saya. Dalam makan pun, saya hampir tak pernah meminta sesuatu makanan apapun. Saya hanya tanya pada ada makanan apa? Ada makanan atau tidak, karena seringkali saya pulang makanan sudah habis. Karena saya pulang hampir selalu larut malam dari majelis. Mungkin ada tamu atau lainnya. Jika tak ada makanan saya, maka tak makan. Cukup minum saja.
cukup minum teh saja. Jika ada makanan dan saya sedang menyukai makanan, saya memintanya. Jika saya sedang tak menyukainya, maka saya tak makan. Saya tak punya menu makanan favorit, apa saja asal halal. Jika istri sudah tidur, saya lebih sering meminta disajikan makanan oleh santri-santri daripada membangunkan sang istri. Saya mengizinkan sang istri saya pergi kemana saja selama tempat yang baik tentunya, tanpa perlu ia izin, kecuali perjalanan marhalatain, yang itu melebihi 82 km atau perjalanan jauh. Kadang saya pulang, istri saya sudah tidur di kamar anak-anak, maka saya lebih sering membiarkannya tanpa mengganggunya. Tentunya saya mengetahui istri saya orang baik-baik dan selalu diantar oleh santri, keluarga atau jamaah nisa lainnya. Namun bukan saya tidak pernah menegurnya. Saya menegur dengan lembut atau dengan tegas, namun teguran tegas mungkin bisa dibilang tak pernah terjadi dalam setahun. Saya lebih cenderung membiarkan jika ia salah namun tidak terlibat dosa pada Allah, tapi salah pada saya. Lebih baik saya maafkan. Jika berulang-ulang, maka saya tegur dengan lembut. Jika terjebak pada hal yang mungkar, dosa misalnya mencaci, mengumpat orang lain, maka saya tegur dengan lembut. Atau saya tinggalkan ke toilet tanpa mau mendengarkan kesalahannya, gunjingannya pada orang lain. Itu sudah isyarat baginya bahwa saya tak suka dengan pembicaraan itu. Jika ia masih meneruskannya, maka bisa saja saya diam tak menanggapinya. Atau jika sudah berlebihan, maka saya potong dengan nasihat, maafkan saja. Itu keinginan Allah untuk menghapus dosa kita. Menggunjingnya berarti mengambil dosa untukmu. Jika cukup dosa kita, sudah cukup dosa kita, untuk apa mengambil dosa orang lain? Doakan saja kita dapat pahala. Maafkanlah berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosamu. Carilah pengampunan dosa dengan memaafkan kesalahan orang lain. Namun jika bertentangan dengan syariah atau membahayakan dakwah, maka teguran saya akan tegas, dan teguran tegas saya lebih sering lewat WA atau telepon, demi tak terlalu menyakitkan jika berhadapan muka dengan sang istri. Jika berlarut-larut, maka teguran tegas saya lugas di hadapannya. Demikian pula pada anak-anak, saya cenderung lembut dan bercanda walau sambil menanyai hafalannya. Namun jika berbuat salah yang membahayakan, misalnya memaki jamaah majelis atau ucapan yang tak beradab, saya marah, dan anak-anak saya menyayangi saya dan mereka tidak mau saya marah padanya. Maka jika wajah saya berubah misalnya, mereka sudah mengerti untuk tak melakukan lagi perbuatannya. Semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari usaha saya. Semoga Allah melimpahkan cahaya keimanan, ketabahan, kesejukan pada Anda saudariku, dan cahaya keluhuran di hati saudari hingga selalu terjaga dari terjebak pada dosa. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meluhurkan setiap napas Anda dengan cahaya istiqomah dan selalu dibimbing untuk mudah mencapai tangga-tangga keluhuran istiqomah dan wafat dalam keadaan istiqomah, berkumpul di hari kiamat bersama ahlul istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperindah hari-hari kita dengan seindah-indahnya, semakin indah dan semakin indah hingga berjumpa dengan Sang Maha Indah. Demikian saudariku yang kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, semoga sukses dengan segala cita-cita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.